Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asdal Mustumastuti, Kepala Unit Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Kepanjen-Lor, Bapak Ibu tamu undangan dan juga Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Kepanjen-Lor yang kami hormati, dan juga staf SD Negeri 3 Kepanjen-Lor. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami di sini ada saya, Bu Sunarsis, dan juga Pak Rohman selaku JKP Angkatan 11 Kota Blitar. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, biar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama juga saya sampaikan selamat datang. Nah, ini khususnya juga untuk tamu undangan. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami di sini di keluarga besar SKK. Jadi kami biasanya kita punya panggilan akrab sekolah kita itu adalah SKK, begitu ya. Mungkin kalau di medsos-medsos SKK itu mungkin sudah familiar juga dengan SD Negeri 3 Kepanjen-Lor. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk hadir di diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif. Oke, dan ini juga merupakan sebuah dukungan dari panjenengan yang tentunya baik saya maupun Kak Roma maupun keluarga besar SKK ini kami hanya bisa menyampaikan terima kasih atas segala dukungan panjenengan baik waktu, tenaga maupun sebagai pikirannya. Berikutnya Bapak Ibu, nanti untuk kegiatan diseminasi kita siang hari ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian nanti selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi atau penyaji dari kami hari ini adalah JKP Angkatan 11, yaitu untuk penyaji pertama nanti adalah Pak Roman Bakti Nugraha, dan penyaji kedua adalah saya sendiri, Bu Sunarsi. Dan untuk selanjutnya dalam diskusi nanti kita juga persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, dan kita membuka untuk tanya jawab dan diskusi, bisa juga untuk sharing hingga insya Allah kurang lebih 2 jam ke depan ya Bapak Ibu sekalian. Karena di sini juga sudah siap, maka langsung saja mohon izin saya di sini kita akan langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Baik, supaya acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Ibu Asdal, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD lain yang hari ini telah diundang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta staf karyawan SDN 3 Kepanjen-Lor. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di SDN 3 Kepanjen-Lor dalam rangka kegiatan diseminasi. Ini kesempatan yang tidak biasa ya, kami mengadakan kegiatan kombel kelompok belajar kami, kegiatan kami bersama dengan rekan-rekan dari SD lain ya. Kalau intra, kombel kami intra biasanya cuma kami saja, tapi hari ini sengaja spesial ini kami hadirkan Bapak Ibu semuanya di sini. Selawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga tercurahkan untuk kita semuanya dan akhirnya kita sahabatnya. Bapak Ibu semuanya, di hari ini merupakan kegiatan berbagi praktek baiknya. Jadi alhamdulillah kalau kombel kami sudah berusaha rutin melakukannya biasanya di hari Sabtu. Namun hari ini karena berkaitan dengan tugas CGP baik itu Pak Rohman maupun
Pusunasih ini karena kegiatannya harus segera dilakukan, akhirnya kami kondisional melakukannya di hari Kamis ini ya, tanpa mengurangi suatu hal apapun. Semoga hari ini pelaksanaan berbagai praktek baiknya bisa berjalan lancar. Dari judul yang ada yaitu materinya tentang perubahan paradigma belajarnya. Kita tahu bersama bahwa paradigma itu adalah pola pikir. Berarti perubahan pola pikir lama dari pendidik yang dulunya begitu-begitu saja, ya, yang dulunya teacher center, sekarang sudah berbeda lagi, berpihak pada siswa atau student center. Jadi memang hal ini menurut kita semuanya, para guru saat ini di era kurikulum merdeka, ini dituntut untuk berinovasi kreatif tentunya, ya, karena tidak lagi dengan pola-pola monoton, sehingga harapannya guru-guru nanti lebih kreatif dalam pembelajarannya. Nanti monggo disimak bersama kegiatan sharing berbagai praktiknya dari guru-guru JGB kami. Nantinya semoga bermanfaat untuk penjelasan semuanya, dan monggo di ajang ini tidak hanya dari JGB kami saja, monggo mungkin teman-teman dari SU lain ini punya pengalaman praktek baik, nanti saling sharing juga di ajang ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan juga. Dan materi yang kedua ini tentang disiplin positif ya. Jadi menanamkan kesadaran yang muncul dari dalam diri siswa. Ini harapannya ini nantinya benar-benar diaplikasikan ke siswa didik kita ya. Ini awalnya mungkin bisa jadi contoh dulu, guru-gurunya menanamkan disiplin positif diri dulu, selanjutnya diaplikasikan kepada siswa didik kita. Itu yang terpenting dari kegiatan ini. Jadi tidak hanya sekedar sebagai syarat saja untuk dipenuhi guru JGB, namun kegiatan ini betul-betul bermanfaat. Nantinya itu yang saya harapkan dari kegiatan ini, nantinya akan muncul inspirasi-inspirasi baru, dan panjenengan yang dari SJ lain nantinya bisa berbagi lagi dengan rekan-rekannya di sekolahnya masing-masing ya. Saya rasa pengantar saya hanya itu saja, karena waktu juga sudah siang. Nanti kalau berlama-lama saya bicara nanti memakan waktu yang terlalu lama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan diseminasi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan berbuah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti diseminasi hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Semoga tadi apa yang disampaikan Ibu juga menjadikan sebuah perwujudan yang positif untuk sekolah kita maupun sekolah Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin jika Ibu ada pertanyaan bisa melanjutkan kegiatan, kami persilakan. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan memasuki ke sesi penyajian materi oleh Bapak Roman Bakti Nugroho. Nah, siapa beliau? Mungkin bagi yang belum kenal dari Bapak Ibu dari lembaga lain bisa nanti Pak Roman langsung perkenalkan saja ya. Baik begitu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Roman. Monggo. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Roman Bakti Nugroho, saya JGB Angkatan 11 dari Kota Blitar. Bersama rekan saya Bu Sunarsih, kami sedang mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 11. Mudah-mudahan diseminasi aksi nyata budaya positif ini bisa membawa keberkahan kita di lembaga kita dalam mendidik putra-putri kita di sekolah. Langsung saja saya akan memaparkan materi aksi nyata budaya positif.
Sebentar. Ternyata ada kendala. Saja. Oke. Aksi nyata budaya positif oleh Rohman Bakti Nugroho, CGP Angkatan 11 Kota Blitar. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Fajaryani Francisca SPD MPD. Beliau merupakan fasilitator yang hebat. Beliau berasal dari Bengkulu. Berikutnya, untuk pengajar praktik saya ada Bu Sri Rezeki MPD. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 2 Kota Blitar. Dan yang tengah saya sendiri, Rohman Bakti Nugroho, CGP Angkatan 11 Kota Blitar. Lanjut. Nah, sebelumnya ada pertanyaan formatif buat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal-hal seperti yang ada di pertanyaan di depan. Hanya saja Bapak Ibu mungkin kurang menyadari atau kurang mengetahui bahwasanya apa yang sudah dilakukan tersebut merupakan baik atau kurang baik, setuju atau tidak setuju. Mari kita simak berikut. Monggo. Pertanyaan formatif. Bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju menurut Bapak Ibu guru semua, luar biasa. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Coba angkat tangan. Siapa? Setuju, luar biasa. Bu Anggun, seperti Anggun. Lanjut. Lanjut, ada berikut topik materi diseminasi yang akan saya sampaikan bersama rekan saya Bu Sunarse. Ada 6 topik materi diseminasi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang nomor 2, teori motivasi hukuman atau penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini nanti saya poin 1, 2, dan 3 merupakan akan saya paparkan atau saya sampaikan. Yang poin nomor 4, 5, dan 6 akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Sunarse rekan saya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu setelah menjawab pertanyaan formatif tadi, setelah mendapatkan materi ini, tolong dirasakan jawaban saya tadi sudah benar atau kurang benar. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut, perubahan paradigma ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang ini merupakan perubahan paradigma ilusi kontrol. Di nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini merupakan ilusi kontrol dalam perubahan paradigma. Nah,
Biko, gak sulap kalau dari barat. Stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam hal ini stimulus respon dan teori kontrol pilihan bisa panjenengan perhatikan yang ada di depan ini ya. Jadi ketika kita mencoba mengubah, jadi stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu merupakan contoh stimulus respon. Lalu teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini merupakan teori kontrol atau pilihan. Selanjutnya tentang makna disiplin. Makna disiplin adalah, siapa yang mungkin tahu disiplin? Mungkin Buniken. Apa menurut bahasa panjenengan disiplin itu bagaimana? Taat aturan, apalagi tepat waktu, mungkin apa Bandung? Tepat waktu Pak Hida? Aturan. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Kenapa kok aturan? Kenapa enggak yang lain? Itu nanti ada materinya. Menarik JGP Bu. Panjenengan harus ikut ke depannya ya. Luar biasa, saya mendapatkan ilmu banyak, sedikit sharing saja dari CGP ini. Jadi bagaimana kita kepada anak, kita berhamba kepada siswa, kepada anak, itu nanti kita akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, monggo sambil supaya panjenengan tidak ngantuk sambil disambi tidak apa-apa. Jadi kondisinya rileks saja. Yang penting nanti materi yang saya paparkan atau yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Nyantai saja, monggo sambil disambi apa yang sudah ada. Selanjutnya, jadi nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia. Nah, sekarang sifat-sifat positif manusia itu apa saja? Siapa yang mungkin ada gambaran atau yang sudah tahu? Bu Anita Mufidah, sifat-sifat positif manusia itu apa saja? Sabar, apalagi? Penyayang, apalagi? Seperti saya. Ikhlas, apalagi? Tulus, bertanggung jawab, itu merupakan sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin yang dicapai setiap individu.
Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Gesser. Nah, jadi di materi CGP ini saya mendapatkan materi-materi yang luar biasa seperti ini sehingga saya bisa menjadi guru yang bisa berhamba pada murid. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya merupakan teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Cukup tahu ya? Oke, terima kasih, luar biasa. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan tanya saja. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang bukan dari dirinya sendiri tetapi dari eksternal. Contohnya nanti akan saya jabarkan di bawah. Nah, motivasi eksternal itu juga merupakan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, contohnya panjenengan misal datang ke sekolahan itu menginginkan ketika datang tidak terlambat menginginkan sebuah pujian dari atasan, menginginkan pujian dari rekan, itu merupakan motivasi eksternal. Mari kita merubah sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan itu sehingga nanti kita kedepannya akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita. Nah, begitupun juga ketika anak didik kita selalu kita kasih imbalan, misal ketika kamu mengerjakan tugas nanti saya beri permen, ketika kamu piket kamu saya belikan jajan ketika istirahat. Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan motivasi yang dari dalam diri peserta didik atau dari diri kita. Contohnya ketika kita datang tidak terlambat, kita harus menyadari bahwa itu merupakan tanggung jawab, merupakan ketulusan atau keikhlasan kita dalam bekerja atau menjadi guru, sehingga kita sebagai guru tidak hanya bisa menuntut peserta didik, tapi harus bisa menuntun peserta didik untuk menjadi lebih baik, begitu. Karena pada dasarnya guru itu merupakan contoh tauladan bagi murid-muridnya. Jadi di depan siswa-siswi kita harus bisa menampilkan yang terbaik untuk putra-putri kita di sekolah, sehingga kita
bisa menjadi guru yang dirindukan. Berikutnya, nah ini sudah ada contoh motivasi eksternal. Dasar-dasarnya ini, contohnya berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan misal mengantarkan anak didiknya, mengantarkan putra putrinya untuk mengikuti lomba, diharapkan tidak lagi ayo ikut lomba supaya pulang membawa hadiah, ayo berlatih yang semangat supaya dapat hadiah. Ini merupakan contoh motivasi eksternal. Nah, kenapa itu harus dihilangkan? Karena ketika tidak ada hadiah yang dibawa pulang, anak tersebut tidak akan berpartisipasi dalam perlombaan itu. Sehingga ketika pembelajaran, katakanlah tidak ada ulangan, ya itu nanti akhirnya anak tidak mau belajar, padahal belajar adalah tujuan atau belajar merupakan tujuan daripada seorang pendidik, karena kita menjadi manusia haruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Contoh, saya mau belajar komputer karena ya tugas saya ngedep atau megang komputer. Nah, ini nggak boleh. Jadi belajar itu jangan karena ada tuntutan pekerjaan atau ada tuntutan yang lain, tidak disarankan ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial. Nah, ini yang siapa yang mungkin biasanya bun kan? Ya ini ya, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial. Ini biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak ibu? Dua-duanya sama ya Pak. Ibu-ibunya memberontak ya. Terima kasih. Saya mau nyebut ibu-ibu, ternyata peserta saya banyak ibu-ibu, sehingga saya tetap kalah. Oke, terima kasih. Ibu bisa juga. Aduh ya, Pak Yuda, terima kasih. Saya lanjut ya, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial. Ini merupakan motivasi eksternal yang ada dalam diri manusia. Berikutnya, membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tua. Nah, ini ketika anak-anak mulai belajar itu, ketika kita punya anak kecil atau itu jangan diberi, kalau kamu tidak mau membersihkan kamarmu setelah tidur, nanti kamu saya marahi, itu tidak boleh. Jangan ya Bapak Ibu, kasihan atau kurang benar. Jadi memotivasinya, ini merupakan kamarmu, ketika kamu membersihkan kamarmu, ruangan kamu menjadi bersih, kamu akan menjadi sehat. Itu nanti merupakan tumbuh atau menjadi motivasi internal pada dirinya, karena membersihkan kamar juga merupakan kesehatan juga. Bermain game karena ingin mendapatkan hadiah berupa uang. Nah, ini yang lagi booming, bermain game karena ingin mendapatkan hadiah berupa uang. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Masih ada lagi contoh motivasi internal. Berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Nah, yang lagi meriah atau semarak pada bulan Agustus ini, yaitu perlombaan Agustusan. Jadi ketika Bapak Ibu tadi memakai motivasi eksternal karena pulang ingin membawa hadiah,
ketika Bapak Ibu lomba Agustusan itu hadiahnya katakanlah cuma sedikit, Bapak Ibu nanti pasti tidak bersemangat. Di motivasi internal ini kita mencoba untuk berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas lomba. Jadi dinikmati aja Agustusan ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Selanjutnya, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Ini juga merupakan motivasi internal. Jadi rasa ingin tahu pada diri kita itu sangat diperlukan ketika kita belajar. Jadi ketika belajar jangan pernah kita merasa ini merupakan tuntutan, ini merupakan target, itu jangan. Tapi merupakan sebagai sesuatu yang menarik. Jadi ketika kita katakanlah belajar komputer, anggap aja, atau kita harus punya pikiran komputer ini menarik untuk dipelajari. Berikutnya, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan dengan mereka. Nah, kita harus merubah pola pikir pada diri kita ketika kita di lingkungan kita yang kecil, contoh keluarga kepada untuk misal kita lagi bersama anak keluarga kita, menghabiskan waktu itu tujuannya hanya untuk ini, menikmati waktu kebersamaan dengan mereka, karena waktu bersama dengan mereka itu merupakan yang tidak bisa kembali. Jadi manfaatkan waktu bersama misal dengan anak didik kita, dengan anak-anak kita itu dimaksimalkan. Selanjutnya, membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih-bersih. Nah, ini seperti Bu Anita Mufidah yang selalu cerita kalau pagi selalu membersihkan kamar ketika bangun tidur. Bu Dian juga selalu membersihkan. Aku kalau pagi selalu membersihkan kamar dulu sebelum sebelum mandi. Itu merupakan motivasi internal yang luar biasa. Bu Anita juga ketika anak-anak pulang membersihkan kelas karena hobinya bersih-bersih. Nah, itu bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Wow, Bu Anita Mufidah ketika anak-anak pulang kok bersih-bersih ya, hobinya bersih-bersih supaya anak-anak ketika belajar bisa nyaman. Itu bisa menjadi inspirasi. Jadi kita itu belajar dari rekan sejawat itu juga sangat penting. Artinya saling memotivasi, saling menginspirasi, begitu. Hukuman dan konsekuensi. Nah, dari ini saya mau tanya dulu. Apa yang panjenengan ketahui tentang sulap ya, silau? Memantul. Iya. Ada yang tahu tentang hukuman dan konsekuensi atau siapa yang punya gambaran atau bisa menjelaskan hukuman dan konsekuensi sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri? Saya ingin menuju ke Bapak Ibu Guru. Bu Nuriani. Ya, ada hukuman dan konsekuensi. Menurut panjenengan ini bagaimana, Bu? Iya, perbedaannya. Menurut saya, hukuman itu kayak berasal dari orang lain, yang itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita misalnya melakukan kesalahan, kemudian mendapatkan hukuman dari guru. Misalnya, contoh disuruh mengerjakan tugas apa karena melakukan kesalahan apa. Kalau konsekuensi itu kayak sesuatu yang harus kita lakukan, berasal dari diri sendiri, kayak yang sudah disebut
Ya, kita melakukan itu karena kesadaran dan itu memang karena sudah kesepakatan dengan sebelumnya ya, kesepakatan dengan teman-teman atau guru atau kesepakatan yang sudah disepakati dalam satu kelas. Kemudian misalnya contoh, kalau nanti saya berbuat kesalahan berarti saya harus begini misalnya. Jadi itu kayak lebih cenderung ke kesadaran diri sendiri. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nurjani atas jawabannya. Mungkin Bu Nika bisa menambahkan, monggo. Kurang lebih sama dengan Bu Nuryani. Kalau hukuman itu kesannya jadi terpaksa, ya. Kalau hukuman itu kesannya terpaksa dan paksaan, yang namanya paksaan itu nggak ada yang enak. Kalau konsekuensi itu berarti kita sudah sepakat untuk melakukan. Jadi sepakat antara mungkin bisa kita dengan murid, kemudian ketika kita melakukan sebuah konsekuensi ini tidak ada sakit hati yang mengganjal seperti itu. Terima kasih. Kata-kata yang bisa saya garis bawahi dari Bu Nika adalah terpaksa dan sakit hati. Terpaksa tidak enak. Terpaksa tidak enak dan sakit hati. Semoga Bu Nika selalu tidak terpaksa dan selalu baik hati. Oke, cakohan. Lanjut, hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi hukuman ini merupakan salah satu cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan, contoh naik motor harus menggunakan helm, ini merupakan sebuah aturan. Ketika tidak menggunakan helm berarti kena hukuman. Nah, itu beda. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Nah, kalau konsekuensi merupakan salah satu cara penegakan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh contohnya murid dan guru. Nah, ini bisa panjenengan terapkan juga di rumah Bapak Ibu. Jadi kesepakatan misal kita dengan anak, kita dengan suami atau istri. Contoh, kesepakatan ya Bu ya, aku sing nyapu depan, ibu yang nyapu di rumah. Nah, anak yang membantu membersihkan kamar tidur, itu merupakan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Tapi kalau kita sebagai kepala rumah tangga, contoh Bu, isa-isa Bu waktunya nyuci piring, Bu waktunya nyuci baju. Ini nanti akan menjadi sebuah keterpaksaan dan bisa, kata Bu Niken tadi, bisa sakit hati. Terpaksa itu nggak enak katanya Bu Niken ya Bu ya. Nah, jadi kita harus membuat sebuah konsekuensi atau kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan bersama. Ketika di sekolahan kita juga harus membuat konsekuensi dengan peserta didik. Nah, konsekuensinya atau bisa sering kita sebut keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas yang pertama mungkin diawali ketika kita masuk sekolah. Bapak Ibu datang jangan tepat waktu. Kalau tepat waktu 07.00, telat 1 menit kita nanti datang lebih awal. Diubah ya Bapak Ibu, jangan datang tepat waktu, datang lebih awal. Ya, seperti panjenengan Pak Yul. Nah, datang lebih awal. Lalu ketika kita datang lebih awal, kita berusaha melaksanakan program-program yang ada di sekolah. Di antaranya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu harus kita sebagai guru kita harus bisa menuntun, memberi contoh tauladan kepada peserta didik kita. Kalau kita menyapa mereka otomatis akan menyapa kita. Kalau kita mengucapkan salam kepada mereka otomatis juga memberi salam kepada kita.
Kalau kita sopan kepada mereka, menghargai mereka, mereka juga akan menghormati kita sebagai guru. Mari kita berbenah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita. Kalau hukuman ini merupakan cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, contoh, kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu nyapu-nyapu di halaman, nah, itu merupakan sebuah hukuman, Nah, tapi kalau kita membuat konsekuensi, anak-anak PR merupakan atau tugas yang belum selesai dikerjakan di rumah supaya kalian tetap bisa belajar, supaya kalian tidak ketinggalan materi. Ini nanti anak merasa bahwasanya rasa ingin tahu yang di depan tadi, ingin belajar selalu tumbuh dari dirinya sendiri atau yang barusan kita sebut dengan motivasi internal. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini ada pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa menjawab? Bu? Ini mencatat 100 kali berarti ada kegiatan fisik, berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya telah. Nah, ini merupakan konsekuensi ya. Jadi harus bisa membedakan. Membersihkan tumpahan air di meja. Pintar ya peserta saya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi motivasi eksternal, internal, lalu hukuman sama konsekuensi tadi masuk ya, luar biasa. Masuk top ya. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini apa yo? Ayo ini apa? Lari mengelilingi lapangan. Hukuman Pak Ahmad. Karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Tapi kalau saya sebagai guru PJOK, saya selalu berbaik hati kepada anak didik saya karena saya tahu bahwasanya berhamba pada murid itu nanti akan selalu dirindukan pada murid-murid kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kata-kata hari ini berhamba pada pesan daripada Kiai Hajar Ridwan Kamil. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya ketika jenengan suruh push up anak, ini nanti fisik dan psikisnya pasti kena. Ya. Disuruh push up di depan kelas, mentalnya anak malu. Ya, oke. Lalu membuat anak sakit. Nah, berikutnya anak membenci kedisiplinan. Nah, ini daripada paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri lah. Biasanya ketika kamu berbicara jorok, ini mungkin ada yang seperti ini. Mukul mulutmu sendiri. Nah, ini merupakan juga hukuman Bapak Ibu. Nah, ini nggak boleh ya. Kita harus membuat sebuah konsekuensi. Nah, kita lanjut. Penghargaan adalah
pemberian sesuatu kepada seseorang atas perbuatan baik yang telah dilakukan atau prestasi yang diraih. Contoh, siswa diberikan tanda bintang karena berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Penghargaan ini boleh apa tidak, Bapak? Boleh? Boleh apa tidak berikan penghargaan? Yang punya jawaban disimpan dulu, nanti dijawab di belakang. Mengumumkakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberi penghargaan itu kurang tepat. Ya. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin Bu Sunase? Ada yang ditanyakan? Silakan maju. Oke. Ya, terima kasih Bu Sunase. Enggak, nanti saya mau mindahin dulu. Nanti mau dari sini habis. Monggo. Baik Pak Roman, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Begini, terkait dengan disiplin positif tadi yang sudah Pak Roman sampaikan, ini bagaimana langkah mungkin panjenengan sebagai seorang guru ya, ini untuk menciptakan sebuah disiplin atau budaya positif di sekolah nih Pak Roman. Tolong diberikan contoh saja yang simpel bagaimana panjenengan menciptakan sebuah budaya disiplin yang positif di sekolah. Monggo. Oke, terima kasih Bu Sunaseh yang telah bertanya tentang bagaimana kita membuat budaya positif yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah visi sekolah, kita itu sudah mengacu atau mengarah kepada budaya positif. Nah, pelaksanaan budaya positif di sekolah ini bisa Bapak Ibu laksanakan ketika membuat contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita sangat perlukan. Jadi ketika Bapak Ibu di dalam kelas, silahkan Bapak Ibu jangan membuat peraturan kelas ya. Mulai besok mungkin yang tentang peraturan kelas. Nomor 1, memakai sepatu hitam. Nomor 2, rambut harus rapi. Nomor 3, peraturan kelas yang nomor 3, datang tepat waktu. Itu mulai besok saya harapkan dirubah menjadi kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas antara kita dan murid. Karena apa? Kita harus menumbuhkan motivasi internal yang ada pada peserta didik kita. Jadi dirubah. Nah, kadang kita membeli peraturan kelas yang katakanlah sudah ada, sehingga kita antara kita dan siswa itu belum menyepakati sebuah kesepakatan tadi. Artinya peraturan ini bisa dilaksanakan di sekolah A, belum tentu bisa dilaksanakan di sekolah B. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi mulai setelah ini, selama hari ini tentang keyakinan kelas itu kita harus buat, bukan lagi menjadi sebuah peraturan kelas, tapi membuat
kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu laksanakan adalah contohnya ada yang bisa memberi contoh bunikan mungkin kesepakatan kelas yang jenengan apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahman. Jadi kesepakatan di kelas kami sepakat bahwa di dalam kelas kami harus aktif dalam artian aktif bertanya jika ada hal yang tidak dipahami, kemudian aktif ketika berdiskusi seperti itu. Kemudian juga tidak bermain di dalam kelas, ketika istirahat semua harus keluar dari kelas. Oh, terima kasih, tepuk tangan buat kesepakatan kelas. Bu Niken ini merupakan guru yang ibaratnya di SKK, guru yang selalu menginspirasi, memotivasi rekan-rekannya untuk menjadi lebih baik. Untuk Bu Anita Mufidah, ini merupakan guru SKK atau CN Bachelor 3 yang sabar, yang cantik, dan yang cerita. Kira-kira seperti itu. Monggo, kesepakatan kelas apa yang sudah jenengan buat di kelas 1? Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk kesepakatan kelas yang ada di kelas 1 tentunya sebelum memulai di semester 1 saya dengan anak-anak itu membuat kesepakatan kelas yang tentunya kesepakatan kelas itu dibuat dari anak-anak itu sendiri. Jadi hanya dari saya itu hanya memberikan arahan. Dan yang pertama itu saling menyayangi, karena di kelas 1 itu mungkin masih anak-anak kadang ya ada ejek-ejekan, suka kalau ejek kan lebih ke bullying. Jadi yang pertama saya tekankan itu yaitu saling menyayangi dan saling menghormati. Untuk yang kedua, karena anak-anak kelas 1 kadang suka jajan yang kurang sehat, terus buang sampahnya kadang juga masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya, itu masih perlu bimbingan, terus harus ada arahan terus. Jadi di situ saya tekankan anak-anak sendiri yang kesepakatannya membuang sampah pada tempatnya, dan juga tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Itu dua, yang lainnya bisa dibicarakan nanti di kelas saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita Mufidah yang cantik dan cerita. Yang baru hadir Ibu Eni Fajrawati. Kesepakatan atau selama ini jenengan membuat peraturan kelas yang bagaimana, atau mungkin sudah membuat kesepakatan kelas Bu Eni? Kalau Pak jenengan. Terima kasih kesempatannya Pak Rahman. Alhamdulillah untuk kelas saya, kelas 5, itu kesepakatan kelas sudah terlaksana, ataupun dinamakan keyakinan kelas ya. Salah satunya adalah saling menghargai dan menyayangi dengan sesama. Jadi itu yang sering saya tekankan, anak-anak itu tidak boleh ada, jangan sampai ada anak yang menjatuhkan. Jadi semua harus saling mendukung. Siapapun yang berbicara, siapapun yang memberikan informasi itu harus benar-benar dihargai, dihormati. Itu pun juga sering saya ungkapkan ketika saya piket. Itu Bapak Ibu guru yang lain juga pasti tahu. Saya selalu mengajak anak-anak itu selalu menghargai, menghormati orang yang berbicara di depan.
Mungkin salah satu itu Pak Roman yang bisa saya ceritakan sebenarnya masih ada kalau nggak salah 10 keyakinan kelas atau mungkin bahkan 12, tapi saya memberi satu contoh saja. Jadi dari keyakinan kelas itu anak-anak mulai belajar saling mendukung, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Dan alhamdulillah di kelas saya itu tidak ada anak yang sedikit-sedikit bertengkar, itu nggak ada. Kalaupun ada cekcok sedikit itu alhamdulillah mudah sekali untuk dilerai, yang satu minta maaf dan yang satunya lagi memaafkan dan mereka saling mendukung. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang si A kamu dipanggil ke kantor, dipanggil ke kepala sekolah. Itu kalau dulu pasti gini, ayo seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya keyakinan kelas itu anak-anak jadi saling mendukung. Kalau kamu nggak salah, nggak usah takut. Bahkan anak-anak bisa bicara seperti itu. Mungkin itu contohnya Mbak Rima. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa. Yang bisa saya garis bawahi adalah kalimat hayu. Itu adalah kalimat untuk menakut-nakuti rekannya supaya takut. Nah, itu akibat dari apa, Bu? Peraturan kelas. Nah, tapi sekarang alhamdulillah di kelasnya Bu ini tidak ada ya Bu ya, karena sudah diubah menjadi sebuah kesepakatan kelas ya. Ini contoh saya ketika melaksanakan musyawarah atau perumusan keyakinan kelas dalam PJOK. Biasa saya berdiskusi dengan anak-anak di lapangan ya. Kalau ini sedang berada di kelas, setelah dari lapangan ini di luar lapangan. Selanjutnya masih dokumentasi yang sama dalam pembuatan musyawarah dan perumusan keyakinan kelas. Nah, ini respon murid-murid saya ketika setelah pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dari Tama, saya suka Pak biar anak-anak gak berisik terus di kelas. Lukman, keren Pak, saya jadi tahu batasan kalau ingin bercanda. Ini ada lagi, wah ternyata membuat keyakinan kelas itu seru ya Pak. Lanjut, ada Lalita, semoga keyakinan kelas ini terus dipatuhi. Saya kesel diolok-olok dengan nama orang tua. Ini merupakan curhatan-curhatan daripada anak-anak didik kita. Ada Mas Tristan juga yang malu-malu. Saya tadi malu-malu karena sering buat kelasnya rame. Insya Allah saya mau berubah. Lanjut aja. Nah, ini masih respon daripada murid-murid kita. Ada Mbak Wanda, Pak setelah sepakat tadi saya senang karena kelas jadi lebih nyaman. Berikutnya ada Siko dan Azra. Saya senang diminta berpendapat tentang kelas impian. Jadi ternyata anak didik itu mempunyai kelas impian. Refleksi dari saya setelah merumuskan keyakinan kelas bersama anak-anak, saya jadi lebih memahami kelas seperti apakah yang mereka impikan, seperti apakah yang anak-anak impikan. Kedepannya saya akan berusaha untuk tetap mempertahankannya. Lanjut, rencana perbaikan saya ke implementasi ke depan berikut: membuat poster keyakinan kelas, membuat restitusi dan kebutuhan dasar siswa khususnya pembelajaran PJOK. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yuda dan Bu Anggun terkait kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini yang telah disampaikan oleh Bu Sunarsih dan Pak Rohman di siang hari ini? Ya, menurut kami itu sangat bermanfaat dan menginspirasi
menginspirasi kita supaya kita itu bisa Mengimbaskan mengimbaskan kepada sekolah teman-teman kami. ya, teman-teman guru yang ada di sekolah kami. Terus kita juga menginspirasi bahwasanya bukan hanya sekedar kita memarahi siswa atau bagaimana, tapi kita juga perlu Mencari solusi. solusinya supaya tidak langsung ngejudge kepada siswa. Terima kasih Pak Yuda dan Bu Anggun telah mengikuti program diseminasi di siang hari ini. Semoga bisa membawa kebaikan di warga sekolah. Terima kasih. Di sami-sami Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Fajarwati, saya guru kelas 5 di SDN 3 Jember. Barusan saya mengikuti diseminasi dari rekan JGP Angkatan 11 yaitu Pak Rahman dan Bu Narsih. Yang saya rasakan diseminasi ini sangat bermanfaat sekali, menginspirasi ke saya. Materi-materinya yang pertama tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana kita sebagai guru harus bisa mengajak siswa membuat kesepakatan yang berasal dari siswa sendiri dan dijadikan keyakinan kelas sehingga akan menertibkan semua kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian tentang kebutuhan hidup manusia, itu sangat penting juga sebagai guru untuk mengetahui siswa kita itu sebenarnya apa yang dibutuhkan. Jadi semua masalah yang dihadapi oleh siswa itu kita jadi tahu. Semua akar permasalahannya itu kita cari tahu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya adalah yang berkesan adalah restitusi. Dengan adanya restitusi itu sangat membantu kita dan terutama siswa kita, karena apa? Mereka nanti akan bisa mencari solusi akan permasalahannya sendiri. Jadi anak akan lebih berkembang baik pola pikirnya, karena dia akan mencari akar permasalahannya dan mencari solusi yang terbaik bagi mereka. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Kami tunggu diseminasi materi-materi yang lain. Terima kasih, sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk saya dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.